Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam dunia kematian dan juga alam barzakh. Yang insya Allah dalam buku kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana setiap manusia pasti akan menjalani hidup setelah kematian. Ingat para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ayat ketika ditentukan kebangkitan bagi manusia itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia ya untuk sesuatu yang sementara. Ingat para jemaah sekalian, kita itu kekal. Lah, kok kekal Ustaz? Kan kita kan ada kematian. Betul, kematian itu bukan berarti kita binasa para jemaah sekalian. Ya, seperti di bab pertama kita bahas tentang kematian. Ya, telah banyak faedah perjalanan yang akan dilalui manusia setelah kematian. Jadi jangan pikir setelah kita wafat nanti, ya, dan pasti itu akan terjadi kapannya kita tidak tahu, ya, kita akan berhenti perjalanan ketiga, ya, kita masih mempunyai perjalanan, ya, sebagai misal dunia ini tuh waktu kita ujian, Allah beri kita waktu ujian itu berbeda-beda. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang mungkin 100 tahun, ada yang mungkin cuma 30-40 tahun. Tet, waktu ujian selesai, saatnya dinilai. Tuh. Nah, dinilai itulah waktu ketika kita masuk ke alam barzakh. Ya, oleh Imam Al-Muzani. Kata Imam Al-Muzani, ya, "Thumma hum ba'da doqdotil fil quburi masa'alun." Kemudian mereka setelah ditanya oleh dua malaikat seperti kisah dari sahabat Barok bin Adzib yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, nanti akan ada doktotil kubur. Apa itu doktotil kubur? Doktotil doktotil kubur itu ya adalah penyempitan kubur. Ya. Nah, dan banyak telah ya hadis yang menjelaskan tentang penyempitan kubur. Ya. Nah, inilah sebab hakikat awal perjalanan manusia ketika menuju alam barzah. Ya, mereka akan menemui penyempitan kubur. Dan semua itu berbeda-beda. Ya, kita udah bahas di pertemuan yang lalu. Ya, terakhir kita bahas itu perjalanan manusia menuju alam barzakh. Ya, dari alam kematian, ya, yang dimulai ketika sakaratul maut diangkat setiap ruh dari jasadnya dengan dua kondisi yang berbeda. Ya, ada yang seperti air menetes dari lubung air atau keran air. Mudah bersuara ringan, ya, sejuk dipandang. Itulah golongan pertama orang-orang beriman. Golongan yang kedua seakan-akan mencabut duri besi, ya, dari kain-kain yang basah. Susah, berat rasanya. Merobek seakan-akan merobek jasadnya. Itu yang harus kita waspadai para jemaah sekalian. Sudah cukup belum untuk kita lulus dari cobaan pertama itu? Ya, karena kalau sudah merasakan salah satu dari dua golongan tersebut, udah nggak ada waktu kembali. Apa yang kata Fir'aun ketika menemui sakaratul mautnya? Fal'anu amantu bi Rabbi Musa, amantu bi Rabbil alamin. Aku sekarang tahu, baru mau beriman dengan Robnya Musa, Rob semesta alam. Maka kata Allah, Allah tidak bisa kembali lagi. Ya, ketika nyawa sudah di kerongkongan,
maka catatan amal sudah ditutup. Tapi kapan amal kita ditutup? Kapan jiwa kita akan ditarik sampai kerongkongan kita? Kan nggak tahu. Itu yang wajib kita persiapkan. Perjalanan terus kita disolatkan, dikafankan, dikuburkan. Sampai akhirnya kita ditinggal oleh kerabat kita. Mulailah perjalanan kedua. Fitnatul kubur. Pertanyaan dua orang malaikat kepada penghuni kubur yang menentukan apakah dia akan disempitkan atau dilapangkan kuburnya. Ya, jadi para jemaah sekalian, mungkin di Indonesia kita sering dengar ya, ya, orang pelit kuburannya sempit. Nah, kuburan sempit ya, orang kalau pelitnya jangan diambil ininya ya, hukumnya jangan ya. Tapi kuburan sempit itu ada dalilnya para jemaah sekalian. Ya, nah maka nanti kita akan bahas tentang penyempitan kubur. Ya, biidznillah ta'ala. Pembahasan perempuan dalam alam barzah, ya, dari kebangkitan. Karena dari alam barzah sampai hari kebangkitan itu benar-benar goib. Ya banyak dalil ya tentang alam barzah. Tapi kita nggak bisa memastikan. Masih banyak hal goib yang tersembunyi di dalam dunia kematian dan juga alam barzah. Ya. Al-Quran banyak menceritakan, menjelaskan surga secara terperinci, bahkan sampai belasan atau bahkan puluhan ayat. Ya, seperti ada istana, sungai, bidadari, kamar-kamar khusus bagi penghuni surga, makanan, permintaan, dan lain sebagainya. Ya, tapi surga tidak pernah diperlihatkan secara detail, spesifikasinya seperti apa. Allah hanya memberikan metafora aja, ya, yang kita bisa tak nalar dengan akal kita. Contoh, istana. Oh ya, kita bisa nalar dengan akal istana-istana kerajaan di zaman dahulu misalkan. Ya, ya kebun-kebun. Oh ya, kita bisa nalar dengan akal kebun-kebun yang ada kita lihat di depan mata. Tapi dengan hal yang lain, kita nggak tahu. Jadi istilah gini para jemaah sekalian. Saking terbatasnya manusia, ada beberapa hal itu tidak ada kosakatanya bagi manusia. Nah, paham ya, Pak Jamal sekalian ya. Ada beberapa hal manusia itu nggak tahu kosakatanya. Kenapa? Karena memang tidak ada di dunia. Ya, Allah sengaja tutupi. Dan yang kedua, ingat Pak Jamal sekalian, nggak boleh kita tahrif atau kita tamthil. Apa itu? Kita misalkan atau kita gambarkan bagaimana sih, apa bukan tahrif, takyif ya. Memisalkan itu takyif. Nggak boleh kita misalkan, oh istana di surga itu seperti ini nih, nggak boleh. Kita tamthil, kita misalkan dengan istana yang di dunia, nggak boleh. Ya, walaupun istana buatan ya Nabi Sulaiman, Sinimar ya, arsitektur yang terkenal dalam peribahasa Arab, nggak boleh kita misalkan. Ya, pada akhirnya ya hal-hal tersebut tetap menjadi hal goib kok. Ya, itu yang kita perlu camkan. Walaupun kita udah belajar nih tentang hari kiamat, tanda-tandanya kan di bab di buku pertama. Ujung-ujungnya apa? Para ulama tetap mengembalikan ilmu tentang agama itu kepada Allah. Tetap ada hal yang masih tersembunyi. Nggak semuanya, walaupun kita bedah dengan berdalil-dalil pun, nggak bisa kita nalar dengan akal. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Seorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Ya. Itu dengan bermacam-macam nikmat juga. Ya. Yang mana qurrata a'yun menyejukkan pandangannya. Ya, jazaan bima kanu ya'malun. Itulah balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Ya, kalimat menyejukkan pandangan. Nah, ini seperti doa setelah sholat ya, para jemaah sekalian ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kami istri dan keturunan keluarga yang menyejukkan mata. Ya, kalau keluarga kita bisa bayangkan lah. Tapi kalau perkara akhirat, balasan Allah
kalimat qurrati a'yun atau qurratu a'yun, menyejukkan mata, itu nggak bisa kita nalar dengan akal. Ya, ya mungkin kalau di dunia kita bisa lihat pemandangan alam yang Allah ciptakan dengan begitu indahnya. Kalau di akhirat jelas jauh standar keindahan itu seperti apa, kita tidak tahu. Di dalam hadis, salah satu hadis yang Allah Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adattu li ibadiyas solihin." Aku telah menyiapkan sesuatu untuk hambaku yang soleh. Mana ainu ra'at wala udhunun sami'at. Ya, yang mana tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, wa udhunun sami'at, yang mana yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khotoro alaya qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit dalam zihin atau dalam benak manusia. Artinya apa? Allah telah menyiapkan segala nikmat bagi hamba yang beriman yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak bisa terpikirkan sejauh apapun pengetahuan kita. Ya, mungkin banyak artikel Pak Mas kan. Ya, Anda lupa ya. Ada beberapa artikel itu ya, tapi ini masih penelitian ya. Wallahu alam ya. Kita kan tidak tahu ilmunya gitu. Bahwasanya manusia itu tidak bisa memakai 100% kapasitas otaknya. Ya, ada penelitian yang seperti itu. Itu baru di penelitian manusia. Apalagi bagi Allah, mau manusia 100%, 1000%, 100.000%, ujung-ujungnya nggak bakal bisa menalar hal-hal goib yang memang Allah sengaja tutupi. Ya, bahkan yang Allah beritahukan saja kita nggak tahu detailnya kan. Ya, Masya Allah, sebegitu indahnya Islam. Menguji keimanan sembari memberitahukan bahwa nikmat Allah yang begitu besar. Ya kan? Indah Islam itu. Bagian diberi hidayah. Kalau enggak ya sudah ya. Mereka hanya bisa mengejek dan menghina. Ya. Jasad kita pun nanti akan dipertanyakan. Ya. Apakah jasad kita termasuk dari alam barzakh atau tidak? Ini mungkin para jamaah sekalian mungkin sudah berapa kali lihat video di YouTube. Ya, ada jasad-jasad yang kondisinya itu berbeda gitu. Ya, seperti Firaun yang diawetkan sampai sekarang gitu kan. Atau mungkin ya seperti beberapa video gitu ya, yang mungkin oh jasad ini sebagai jasad orang soleh jadi gitu. Tapi itu kan masih juga kita pertanyakan, masa semua jasad seperti itu? Ya, tidak bisa. Ya, kemampuan organ kita yang Allah telah berikan itu tidak bisa menalar hal tersebut. Ya, demikian ketika nanti kita dibangkitkan itu kan dengan kondisi yang berbeda ya. Ya, ini banyak hadis nanti kita masuk di eh, pembahasan Padang Mahsyar itu di halaman 300-an kalau nggak salah ya, atau 400-an di kitab yang kedua ini. Ya, jadi ketika kita dibangkitkan itu juga berbeda-beda kondisinya. Ya, ada yang gemuk tapi ringan, unik gitu kan. Gemuk kelihatannya tapi ringan. Ada yang berleher panjang. Ya, ada yang dibangkitkan dengan keadaan tersenyum. Ya, wajahnya cerah seperti matahari yang bersinar. Ya, nah, itu dalam beberapa hal yang kita akan lalui setelah alam barzah. Dan ingat para jemaah sekalian, itu pasti kita akan lalui. Sekarang masalahnya, kita mau pilih yang mana itu tergantung kita di dunia. Ya, kita lagi diuji nih. Nah, lulus nggak kita diuji gitu. Nah, sebagaimana Allah itu menguji hambanya, seperti dalam firman Allah surat Al-Waqiah ayat 61 sampai 62, wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kami menciptakan manusia kelak nanti di akhir dengan keadaan yang tidak kami ketahui. Kita ini nggak bakal tahu fisik ini seperti apa. Dulu anak masih ingat ada buku gambar yang menggambarkan kondisi manusia di akhirat.
gitu ya. Itu nggak boleh itu nggak boleh. Termasuk apa Ustaz? Itu syirik, ya. Karena ya bentuk syirik itu kan berarti menganggap mereka punya ilmu seperti ilmunya Allah, nggak boleh. Syirik, ya, menyandingkan ilmu Allah dalam hal gaib itu termasuk kesyirikan, nggak boleh, ya. Jadi kesyirikan itu banyak jenis ya para jemaah sekalian ya. Itu termasuk syirik kecil itu. Jadi menyandingkan ilmu Allah dengan ilmu manusia nggak boleh, ya. Nah, tidak ada gitu. Yang kita bisa imani ya dari hadis-hadis aja gitu ya. Walaqad alimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, ya. Nah, kita ini udah dihidupkan di dunia ini. Udah banyak mukjizat dari para nabi dan rasul membuktikan kebenaran syariat Islam. Salah satunya Al-Quran. Mukjizat terbesar yang dirasakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan ingat para jemaah sekalian, setelah Nabi Muhammad lahir, seluruh manusia harus mengikuti Nabi Muhammad. Kalau mau selamat, gitu kan? Nggak ada setelah Nabi Muhammad lahir, oh saya kaumnya Nabi Isa. Nggak selamat Anda. Nabi Isa pun di akhir zaman mengikuti syariat Nabi Muhammad kok. Ya. Kenapa kok kamu mengada-ngada sih, gitu kan? Iseng gitu ya. Eh, mau buat-buat hal yang baru, ada aja gitu kan. Nah, maka Allah bertanya kepada kita, falaula tadzakkarun, masa kalian nggak mengambil pelajaran sih dengan kehidupan kalian di dunia? Nggak ada kapok-kapoknya nih, diperingatin sama Al-Quran nih. Hah? Mau sampai kapan kita ngikutin syaitan gitu kan? Al-Quran tuh ada 604 halaman. Memperingati kita dalam berbagai aspek kehidupan. Baik yang goib maupun yang nampak. Ataupun bahkan sekarang kita lakuin nih. Bangun pagi ada dalam ayat. Ya. Menuntut ilmu ada dalam ayat. Berkerja ada dalam ayat. Tinggal kita mau membuka apa enggak. Dengan teknologi zaman sekarang yang mudah kita buka tafsir dengan aplikasi Ibnu Katsir udah kebuka semua. Dalilnya soheh, imam yang menyebutkan siapa, ya. Nah, maka renungilah, ya, renungi hal tersebut. Kemudian di surat Qaf ayat 22. Laqad kuntu fi ghaflatin min hadza. Sungguhnya kali kunta ya, Fon. Sesungguhnya manusia itu telah lalai dengan keadaan kita. Kita ini nggak seistimewa yang kita pikirkan, para jemaah sekalian. Namun sebaliknya kita juga tidak sehina yang kita pikirkan. Maksudnya gimana? Ketentuannya ada di kita. Kalau kita malah sombong, peringati diri kita bahwa kita itu makhluk paling hina. Karena makhluk paling tinggi syahwatnya itu manusia. Namun di sisi lain, kalau kita pesimis, ingat, manusia itu adalah makhluk paling sempurna. Kesucian yang berbeda dari makhluk-makhluk yang lain, selain malaikat tentunya. Ya. Kita lalai terhadap peringatan Allah. Dan kita lalai kadang terhadap janji manis Allah terhadap orang-orang beriman. Jadi seimbangi para jemaah sekalian. Ya, kita nggak boleh lalai terhadap peringatan Allah. Di sisi lain kita nggak boleh lalai terhadap yang Allah telah janjikan kepada orang beriman. Ya, fakashafna angka aka. Allah singkap tuh penutup dari mata kita. Ya, fabasharu kal yauma hadid. Maka penglihatan pada hari itu sangat-sangat tajam. Nah, ini nih, ini nggak boleh diartin, sebenarnya nggak boleh diartin banget. Maka kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu. Penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Ini kalau dimaknai dengan arti doang nggak boleh. Ya. Kenapa? Fakashafna angka aka. Ini kalau kita bahas panjang, ini masalah balaghah ini. Ketika kami, ya, Allah membukakan sesuatu dari mata manusia pada hari akhir nanti, maka fabasyiru kal yauma hadid, maka hari itu penglihatanmu akan terbuka terhadap hal-hal gaib. Jadi, ya, bisa kita ringkas. Manusia itu punya shutter, punya penghalang.
Mata kita ini Allah ciptakan punya penghalang terhadap hal-hal gaib. Ya. Fakashafna angka gitu aka. Nanti baru ketika kita wafat ada beberapa hal gaib yang bisa kita lihat. Alam barzakh, ya, siksa dan juga nikmat kubur. Nanti ketika di alam barzakh dibuka lagi beberapa penghalang bagi orang beriman ataupun orang kafir yang berbeda penghalangnya. Masuk surga berbeda lagi. Ya, jadi ini yang kita imani. Ya, ini pembantah juga bagi orang-orang yang berkata, lah katanya ada Allah. Kok Allah nggak nampak? Karena Allah menciptakan kita emang untuk ujian. Kita tetap beriman nggak dengan penghutup yang Allah memang sengaja ciptakan di mata kita? Atau justru kita malah durhaka kepada Allah? Bahkan seandainya Allah lepas penghalang dari mata kita, maka kita tidak akan jauh apa yang dialami oleh Nabi Musa. Hanya melihat sedikit dari cahaya Allah, dia langsung pingsan. Ya kan? Nah, itulah bagaimana ya faedah dari Allah menciptakan penghalang di setiap mata makhluk. Ya. Nah, kemudian kita lihat para jemaah sekalian. Ya, seperti di pertemuan lalu ya, kita itu punya ada 4 masa ya. Ya, mati, hidup, mati, hidup. Ya kan? Sebelum dijalin ibu kita itu mati. Setelah kita keluar dari janin, hidup. Wafat lagi dalam kondisi kematian. Kemudian dipanggilkan pada para masyar. Dan semua itu perjalanan. Ujung-ujungnya manusia itu sebenarnya kekal ya. Kekal. Kita ini akan kekal. Ya. Tapi dengan waktu atau dunia yang berbeda. Dan penentu kekekalan kita, ya, itu mau menuju kenikmatan atau menuju adab, itu di dunia. Ya. Maka dunia ini tuh kita maksimalin. Karena ya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, kita itu punya kudroh. Ya, ini telah kita bahas juga di Akidah Wasitiyah. Kudroh manusia itu mentok ya atau paling besar itu di dunia, di bumi ya. Nah, ketika di bumi kehendak kita itu lebih besar berasanya. Ya, karena takdir Allah masih bisa diubah dengan doa. Ya, doa, amal soleh, ya kan? Nah, amal soleh gitu kan. Silaturahim yang telah kita bahas juga di ya Adabul Mufrad bisa merubah. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Ya, artinya apa? Ya, kita di dunia ini coba dengan kehendak kita yang lebih luas maksimalin gitu loh. Jangan sampai karena kita punya kehendak lebih luas malah kita ya semena-mena gitu ya. Nah, dalam surat An-Nazi'at ayat 46, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat hari kebangkitan, ya, lam yalbasu seakan-akan tidak tinggal di dunia, ya, illa 'ashiyatan aw duha. Melainkan bentar doang. Kayak waktu sore atau waktu pagi ke sore atau sore ke pagi gitu. Ya, kita nggak bakal bisa nalar. Oke. Kita merasa, dunia tuh kayaknya enak ya lama gitu, bertahun-tahun gitu. Ya kan kita sekarang. Nanti ketika dibangkitkan, baru kita nyesel tuh. Waduh, di dunia itu anak hidup misalkan 80 tahun. Kayaknya cuma kayak sore deh. Merasanya gitu kayak bentar banget gitu. Baru nyesel di situ. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Dan tidak lain kehidupan dunia itu seakan-akan dibandingkan dunia akhirat itu memang sebagai waktu siang. Dikit gitu loh. Ya. Malam aja nggak nyampe. Ya.
Ah, bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengumpamakan dunia, ya, ketika beliau berteduh dan Rasulullah bersabda, Mali wa mali dunia. Untuk apa aku mengejar dunia? Wa ana fid dunya illa karakibis tadalla tahta sajaratin thumma roha wa tarakahu. Aku di dunia hanya seperti orang yang berpergian, ya, kemudian istirahat di bawah pohon, kemudian pergi lagi dan berlalu. Kalau kita ke rest area paling lama berapa jam pada jamaah sekalian? Perjalanan misalkan, ya, Jakarta Solo misalkan 8 jam. Rest area Semarang. Selama-lamanya setengah jam sholat, apa saat makan 1 jam lah udah. Udah, yang lainnya tuh masih 7 jam tuh, ya kan? Nah, lebih lama perjalanan kita pada zaman sekalian. Itu baru kita umpamakan di dunia, ya. Kalau di akhirat, ya kan? 1 jam itu 1.000 hari. Ya. Bayangkan. Yang kedua, apakah sisa kubur benar-benar akan terjadi? Ya, kalau Ana husnuzon para jamaah sekalian sudah beriman. Tapi kan banyak yang nggak terperingati ya para jamaah sekalian ya. Ya. Sisa kubur itu dari dalil qot'i, ya. Nah, yang qot'inya tidak ada, ya. Nah, dari dalil qot'i namun tidak ada. Ya, maksudnya nggak ada dalil qot'inya maksudnya ya, dari penulis gitu ya. Dalil qot'i itu maksudnya apa? Ya, dalil yang memang secara zohir, ya. Apa ya sebutannya ya? Secara pasti atau secara nampak memang dijelaskan ini loh kisah kubur tuh kayak gini 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 nggak ada. Secara detail nggak ada lah. Ya. Tapi kalau untuk sisa kubur dijelaskan Allah, diperingatkan Allah ada. Ya. Nah, wa min man haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil Madinah. Di antaramu ada sekeliling orang-orang, ya, Badui, ya. Yang sekeliling itu ada orang-orang munafik dan juga ada penduduk Madinah, ya. Maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Mereka keterlaluan munafiknya dan Nabi Muhammad tuh bahkan nggak tahu mana yang paling munafik di antara mereka. Tapi Allah tahu. Wa sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin azim. Ini lihat dari surat At-Taubah ayat 101. Kami mengetahuinya. Mereka akan disiksa 2 kali. Nih, sanu'adzibuhum marratain. Lihat. Lah kok siksaan 2 kali? Gimana maksudnya? Nah, baru kita terfikirkan. Siksaan pertama pasti an-naru. Nah, ini para jamaah sekalian dikit-dikit belajar bahasa Arab ya. Jadi kalau dengar kata istilah an-naru, ya, itu neraka. Ya, kita dikit-dikit lah ya. Sebagai seorang muslim, bisa bahasa Al-Quran dikit-dikit gitu. Ini pasti siksaan pertama. Itu di neraka. Yang kedua, ya, bisa di dunia, seperti Fir'aun yang di akhir hayatnya, atau seperti di alam barzah. Ya, karena mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar tentunya. Ya, artinya azab paling besar itu neraka dan azab kubur ataupun di dunia ini tidak ada apa-apanya. Makanya kata orang kafir seperti di hadis Barok bin Adzib, ketika melihat siksaan kubur mereka aja, mereka mending disiksa di kubur daripada disiksa di neraka. Ya, dunia manusia itu ada 3, ya, yang sadar ya. Kalau di janin kita kan kita nggak sadar. Yang sadar ini maksudnya. Pertama ya sekarang dunia kita ini, bumi. Yang kedua alam barzah. Yang ketiga hari kebangkitan. Ya, Allah menjelaskan, afwan berarti 3 macam siksaan. Ya, nah, dan ada yang mendapatkan atau beriman kepada atau berpendapat apa namanya 2 kali. Nah, yang sekali itu di dunia disebabkan kemunafikan, yang sekali lagi di alam barzah setelah kematian. Ya, nah ujung-ujungnya 3 berarti. Nah, sampai nanti di akhir itu ya mereka mendapatkan azab yang besar. Ya, nah, berarti ini pendapat maksudnya 2 itu 3 ya. Di dunia pasti ada azab buat orang-orang kafir. Pertama, dunia. Ya. Walaupun ya mereka pasti ada istidraj,
Tapi istidraj itu ujian para jamaah sekalian. Itu siksaan juga loh. Lah, kok bisa? Nah, mungkin para jamaah kan tahu tahu ya istidraj ya. Istidraj itu bentuk laknat Allah yang paling besar. Jadi istidraj itu ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya itu berbuat kemaksiatan dan dia menikmatinya. Senang tuh orang maksiat, bahagia, ya. Ah, bahkan dengan hati yang lapang dia bermaksiat loh para jemaah sekalian. Itu istidraj. Karena pernah ceritain kepada para jemaah sekalian ya. Ada seseorang mengejar, ya dua orang mengejar. Yang satu rajin ibadah, satu enggak. Qadarullah yang rajin ibadah ini ketika ya ujian masuk kepada suatu lembaga nggak lulus. Yang nggak ibadah masuk, lulus. Apa yang kata orang ini nggak beribadah? Itu bukti bahwa kenikmatan itu bukan tergantung ibadah, tapi tergantung usaha. Lihat. Ini bentuk pertama kali istidraj. Kenapa? Karena kenikmatan manusia itu ketika merasa butuh beribadah, merasa butuh memperbaiki ibadah. Itu kenikmatan sebetulnya yang pertama. Ya. Kenapa? Karena dia sadar diri, dia itu cuma makhluk yang diciptakan Allah untuk beribadah. Nikmat, karena tahu posisinya, ya kan? Itu yang pertama di dunia. Yang kedua, alam barzah. Nah, ya tentu dengan azab di dunia itu ya para jamaah sekalian sudah lihat ya, bermacam-macam ya. Nah, di alam barzah, nah, ini hal goib. Kita nggak tahu. Ya, ada beberapa penjelasan gitu kan. Yang terakhir nah ini alam barzah ya, alam barzah. Yang ketiga baru an-naru neraka. Ya, ini bentuk tiga azab yang akan dirasakan oleh hamba. Dan mungkin kalau di dunia kita itu bukan ya ada bentuk ujian, ada bentuk azab. Bedain ya pada mas kalian ya. Ya, kadang ada juga azab itu sekaligus Allah uji. Kalau dia bersabar, ya, karena memang dia diazab sama Allah nih, karena dia bermaksiat Allah azab itu. Saat diazab sama Allah dengan penyakit musibah, dia sabar. Azabnya itu untuk menghapus dosa sekaligus. Ya. Makanya ya apapun yang kita lalui, coba jangan ngeluh, jangan nyalain Allah, apalagi itu nggak boleh ya. Nyalain Allah tuh nggak boleh. Ya kalau ngeluh, ya ya karena sakit, sakit, sakit banget gitu. Ngeluh ya gitu oke lah. Coba kalau sampai nyalahin Allah nggak boleh. Seperti dalam hadis ya, dalam akidah wasitiyah ya. Rasulullah ya membiarkan para sahabat yang ketika terkena racun itu kan mengeluh gitu sakit ya Rasulullah ini sangat sakit tapi ya jangan sampai mencela gitu kan. Nah, barang siapa yang tidak mencela Allah ketika diuji, dia lulus. Azabnya dia lulus, ujiannya dia lulus. Ya, maksudnya azabnya apa? Berarti dosanya udah terhapus, ya. Nah, kemudian diuji, maka dia juga dengan kesabaran, ya kan? Nah, ya hal sepele lah itu ya. Tapi kalau kita laksanakan kan, masya Allah. Setiap ujian kita nggak ngeluh gitu ya, nggak nyalain Allah gitu ya. Lulus tuh kita, ya kan? Nah, dapat tuh dua-duanya. Dosa kita terhapus, dapat pahala lagi karena kita sabar. Ya kan? Kemudian, ya, nah, di ayat yang lain, ya, wala nudhiqannahum minal adzabi adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ya, sungguhnya Allah merasakan kepada mereka memberikan suatu siksaan, ya, dari hal kecil yang ada di dunia maupun hal besar yang ada di akhirat. Allahum yarji'un. Ya, kalau di dunia itu mereka diberi azab agar diperingatkan semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, nah contoh para jemaah sekalian Fir'aun tuh. Ya, wa haqqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Di surat Al-Ghafir ayat 45 sampai 46 Allah berfirman tentang Fir'aun dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh siksa yang amat buruk ya ketika sakaratul maut kan mereka tenggelam. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya.
Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Seharian tuh ngeliatin bagaimana siksa neraka tuh. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Ketika nanti datang hari kiamat, kata Allah, masukkan Fir'aun beserta kaumnya dengan siksaan yang paling keras. Nah, ini udah sering peringatkan kepada para jemaah sekalian. Dan juga kepada diri anak pribadi yang lebih utama. Kalau mau maksiat, datang ke kompor, bakar tangan dulu. Kalau tahan, silahkan maksiat. Kalau nggak tahan, ngapain? Ya, apalagi apa para jemaah sekalian mengambil hak orang lain. Sungguh, kata Rasulullah kan, tidak ada satu piece apa ya dalilnya itu lupa satu potong dari daging seorang hamba yang haram kecuali tempatnya di neraka. Kalau memakan harta orang lain, ya, mengambil hak orang lain, bakar dulu tuh jari. Berani nggak? Karena itu udah pasti dibakar di neraka. Berani nggak kita dibakar di dunia dulu deh gitu. Coba. Kalau nggak berani nggak usah gitu. Nah, itulah para jemaah sekalian ya. Udah banyak diperingati gitu loh. Kalau masih berani ya sudah, gitu. Nah, adapun ketika ya uh, ketika kita merasakan ya ujian, cobaan dan kita sedih gitu. Nah, ataupun sebaliknya ya, ketika ada saudara kita yang wafat, ya, kita sedih gitu kan, meratapi. Nah, ya sebenarnya diperbolehkan, ya tapi jangan berlebihan ya. Dan seperti dalam hadis yang akan kita baca, ya. Innal aina la tadma'u wa innal qalba la yahzanu. Mata itu ya sesungguhnya ketika ditinggal orang tersayang pasti akan mengucurkan air mata. Dan hati pun akan sedih. Itu wajar. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzun. Dan kita semua sangat sedih ditinggalkan oleh dirimu, wahai Ibrahim. Ya ini kaumnya Nabi Ibrahim ketika ditinggal Nabi Ibrahim itu tentu sedih. Ya, Nabi Ibrahim salah satu nabi yang perjuangannya mati-matian ya. Punya anak mati-matian, nasihatin bapaknya mati-matian, walaupun nggak kembali juga gitu ya. Maka kita harus ingat pada jemaah sekalian, amalan atau cita-cita kita tuh ini tuh, mentalkin kita untuk la ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La ilaha illallah ya. Kalau untuk diri kita ya. Nah, dan kita harus mengetahui ya, seluruh yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lillahi ma ukhidha wa lillahi ma u'tiya. Dan milik Allah itu akan Allah ambil kembali dan Allah bisa memberikan kepada siapapun yang masih hidup. Wala haula wala quwwata billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka coba kita iringi saudara-saudara kita yang sudah wafat dengan doa. Lagi kita kerabatnya kan. Atau bahkan anaknya masih bisa memberikan faedah gitu. Ya. Makanya kalau kita mau nanti di alam barzakh masih bisa dapat kado amal jariah kan pertama. Belajar ilmu nafi, ilmu bermanfaat, ya. Ilmu yang kekal gitu kan. Hmm. Yang ketiga, ya punya anak yang soleh, ya. Makanya anak itu bisa dibilang investasi ya. Nah, apa yang engkau tanam itu yang engkau tuai gitu kan. Nah, kalau kita ajarkan dari kecil dengan soleh, didik dengan baik gitu kan. Ya, nanti kita akan dapat kado ketika kita wafat dari anak-anak tersebut gitu. Ya, tapi kalau dari kecil dibiarin, ya sudah gitu kan. Nah, bagi dengan lingkungan sekarang susah ya. Ngebiarin anak ya sama dengan menyerumuskan kepada lingkungan yang buruk gitu kan. Nah, Fon lewat ya ayatnya. Nah, di ayat Al-An'am surat 93, ayat 93 surat Al-An'am, ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak ada.
diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Ya, seperti Musailamah al-Kadzab. Ya, dulu apa? Lia Eden ya, ke Indonesia ya. Karena lupa tuh kisahnya. Tapi mungkin Pak Jamas kan pernah ingat ya. Lia Eden itu yang, Ya, dan ya ya. Apa ya, kayak nabi-nabi palsu kan? Ya. ya mengaku-ngaku nabi terakhir. Dia Ah, berubah-ubah sih. berubah itu kan orang yang agak ini ya otaknya kan. Ya kan? Eh, Iya. kacau. Nah ini disinggung nih, gitu kan? Ya, mereka berkata, aku telah mendapatkan wahyu. Paling banyak itu di orang-orang Syiah ya. Mungkin para jamaahnya juga pernah dengar ilmu laduni, ya, ilmu laduni. Bahkan beberapa orang Indonesia, anak kuliah ya, itu masih ada yang percaya dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu wahyu kepada para kiai, itu kata mereka. Nggak ada, nggak boleh. Nah, ini yang disinggung nih, ya. Dan orang yang berkata, ya, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Wow, kayak punya mukjizat gitu kan. Nah, ini di Indonesia tuh agak ini ya, budaya apa adatnya kental ya. Jadi ngeliat yang kayak sakral-sakral dikit tuh kayak wah ini mukjizat. Oh ini Gus apa Gus gitu kan. Karena nggak menyinggung salah satu pihak tapi ya itu kan terjadi gitu loh. Ya, nah kita harus batasi loh kayak gitu tuh. Ya, kita harus cerdas dalam berpikir. Wahyu itu udah terputus terhadap Rasulullah. Nggak ada lagi yang boleh mengaku-ngaku. Ya, nah, dan orang-orang yang mengaku-ngaku tersebut sebagai orang-orang yang zolim. Maka Allah sebutkan di pertengahan ayat, alangkah dahsyatnya, ya, ketekanan ketika mereka itu sakatul maut, ya. Oh ya, kita belum merasakan seperti apa, gitu kan. Tapi ada penjelasan ulama, ya, sakatul maut ya, yang telah kita bahas juga ya, dan yang begitu sakit gitu. Ya. Malaikat itu memukul ya, dengan tangannya kepada ruh orang-orang yang ngaku-ngaku tadi, keluarlah nyawamu. Hari ini akan dibalaskan siksaan dan juga hari ini ya kamu akan dibalas dengan siksaan dan menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah dengan kedustaan, ya. Kamu menyombongkan atau meremehkan ayat-ayat Allah. Nah, di surat Al-Baqarah kan juga wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan engkau itu memperjualbelikan ayat gitu. Itu yang benar aja nggak boleh kita jual beliin. Gitu. Apalagi yang membuat-buat, ya. Itu makanya kayak Lia Eden, Musailamah Al-Kadzab, siapa lagi? Naudzubillah itu nggak tahu siksanya kayak apa tuh yang ngaku-ngaku kayak gitu kan. Ya. Nah, bahkan di Timur Tengah tuh lebih banyak lagi yang ngaku-ngaku Imam Mahdi gitu. Ya mungkin Pak Jamal kan boleh lihat di YouTube ya. Anak tuh waktu itu lihat reels apa di Instagram ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi ketika dites baca Quran nggak bisa. Kan unik gitu. Apa nih orang gitu kan. Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah yang benar belajarnya gitu. Ya, baca Al-Quran tajwidnya ngawur. Nah, inilah bagaimana ketika nanti alam barzakh juga. Di alam barzakh itu walaupun siksanya lebih ringan, tapi orang-orang yang zolim dan juga mukmin itu udah kelihatan dua kubunya gitu ya. Akhriju anfusakum liyawma satujzauna aw sawfa tujzauna. Jadi ketika nyawa kita dikeluarkan, atau lebih tepat nyawa-nyawa orang zolim dan kafir dikeluarkan, ya, bagi orang beriman, ya nanti di alam barzakh akan mendapatkan nikmat. Ya, kalau orang kafir dan zolim akan mendapatkan siksa. Ya, au sawfa tujzauna. Ya, atau nanti yang kedua itu kita mendapatkan surga atau neraka. Pilihannya itu tuh, ya. Ya, ingat ya Pak Jamal sekalian ya. Nah, kita jangan nyalahin takdir dulu. Kita punya pilihan. Ingat, kita udah belajar di akidah wasitiyah. Manusia itu punya kudroh. Namun kudrohnya harus kita imbangi dengan ketentuan Allah. Ya. Nah, kita itu punya kudroh itu apa? Keinginan, kemampuan untuk memilih gitu ya. Ya, makanya kita beramal soleh itu selain dari takdir Allah, ya, pilihan A, B, C, D. Nah, kita memilih tuh pilih. Kita mau beramal soleh dari jalan B
atau jalan C atau mungkin A yang maksiat nih, gitu kan? Harus cerdas, ya. Nah, inilah bagaimana perumpamaan, ya, dan juga yang pasti akan kita lalui kok, ya. Oke, coba Anda lihat ya, apakah cukup pembahasan kita satu lagi? Karena alam barzakh ini dalilnya banyak, tapi ujung-ujungnya itu nggak ada yang detail ya, karena ya memang Allah sengaja tutupi, ya. Kita akan membahas sedikit lagi. Apakah siksa kubur terjadi pada jasad, jiwa atau dan rohani ya, atau ruh ya? Masa rohani itu ruh. Ini terjemahnya nih, ya agak kurang tepat. Rohani itu ruh ya. Ya. Sebetulnya ayat-ayat dan juga hadis itu udah ada, ya. Tapi ya tidak ada yang menjelaskan apa yang akan terjadi pada jasad dan ruh kita. Karena yang ada kita akan diazab, kita akan ditimbang, kita akan masuk surga dan neraka. Tapi kita itu bentuknya jasad atau ruh enggak, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 15 sampai 16, ya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, ya. Orang-orang itu tidak mengharapkan pertemuan dengan berkata, datanglah Al-Quran yang lain daripada ini atau gantilah ini. Orang beriman gak bakal ngeluh dengan syariat Islam. Itu intinya. Ya. Toh, coba Pak Jamaskan telah deh. Kita dari rukun Islam dulu deh. Sholat, puasa, zakat, haji. Ya pertama syahadat gitu. Kalau syahadat ya kita udah lakuin lah. Sholat gitu. Pak Jamaskan mau ngeluh apa tentang sholat? Coba. Silahkan. Ada yang keberatan nggak dengan syahadat sholat? Ya, ayat udah menentukan nih sholat begini. Pertama wudhu dulu. Rukun wudhu ada 4 ya. Iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dalam surat Ibrahim ayat ke-7 kan. Ada yang keberatan nggak wudhu kah? Wudhu susah. Kayaknya lama deh wudhu, capek kedinginan gitu. Mau ngeluh kayak gitu. Nggak bisa. Dan ciri-ciri orang beriman itu ketika ditantangkan Allah tentang syariat nggak bakal ngeluh. Nggak bakal minta ada yang lebih baik nggak daripada Al-Quran atau bisa diganti nggak dari revisi. Itu yang terjadi pada kaumnya Nabi Isa. Orang Nasrani ya kan? Perjanjian lama, perjanjian baru, revisi, ya, dan lain sebagainya unik gitu ya. Karena kalau pengen lihat sedikit sih perjanjian baru tuh kayak apa unik ya. Karena di perjanjian baru itu ada, lupa ya, ayahnya Nabi Isa, ya, unik loh, ya. Itu kan unik ya. Yang di perjanjian lama nggak ada ayah Nabi Isa, di perjanjian baru ada. Kok bisa sejarah diubah dengan perjanjian baru? Unik kan? Lihat nafsu manusia untuk membuat sejarah aja diubah-ubah tuh, ya. Katakanlah aku tidak patut menggantinya dengan diriku sendiri. Itu selalu seorang beriman. Gak ada yang bisa menentang mutlak. Al-Quran itu mutlak. Ta'abudi. Ta'abudi itu harus diibadahi. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Itu sesungguhnya aku takut jika menurhakai Robku. Karena kepada siksa yang lebih besar nanti di hari akhir. Nah ini bagus nih. Pertengahan ayat ini, Mbak, nih. Pertengahan ayat ini bagus. Orang beriman itu berkata, aku tidak bisa, aku nggak pantas, dan itu bukan ranahku untuk mengganti Al-Quran. Itu hanya Allah. Dan aku tidak akan terganti. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya, kita ikutin aja. Nggak perlu cari celah-celah gitu. Ya, banyak kan sekali sekarang nyari celah, apalagi kontemporer. Ya banyak yang nanya itu buat pembenarannya. Itu unik tuh. Saat hukumnya ini apa ya? Lah bukannya ada ustadz ngatakan ini gitu. Ya, tapi kan gini, wah udah mulai itu pembenaran itu susah kalau udah nyari pembenaran gitu kan. Niatnya bukan nanya, tapi membenarkan argumen dia gitu kan susah gitu. Maka katakanlah jika Allah menghendaki, aku pasti akan membacanya kepadamu, membacakan kepadamu. Dan Allah tidak akan memberitahukannya kepadamu. Sungguh aku telah tinggal bersamamu berapa lama sebelumnya, maka apa kamu tidak memikirkannya? Ya. Dan ujung-ujungnya, ya. Nah, Allah menurunkan wahyu, ya. Allah memperingati sesuatu,
ya. Dan Allah tidak memberitahukannya kepada kita dalam beberapa hal goib, ya. Hmm. Itulah masa kita diuji. Inilah menentukan yang beriman dan tidak, ya. Karena banyak yang berdusta ikon tentang hal goib kan. Orang-orang Quraisy itu nggak meyakini Allah karena ya bentuknya goib gitu. Ya, mereka melihat berhala itu karena nenek moyang mereka bernyembahnya dan nampak. Sekarang diuji ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dalam umur 40 tahun, diuji dengan rob yang mereka tidak nampak, gitu kan? Ya. Nah, kita em, masuk ke pembahasan ruh. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 85, Yas'alunaka anir ruh. Manusia itu pasti bertanya-tanya tentang hakikat roh ya. Ada yang gentayangan, gitu kan? Ini apa ya? Coba kita lihat di ayat dulu deh, unik ya. Kulir ruhu min amri rabbi fama utitum minal ilmi illa qalila. Ini kejawab langsung dalam surat Al-Isra ayat 85. Ketika manusia bertanya tentang ruh, maka katakanlah, wahai Nabi Muhammad kepada hambamu, kepada kaummu, katakanlah ruh itu perkara Allah, min amri rabbi, hanya Allah yang tahu, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kita itu hanya diberikan Allah ilmu dan kapasitas otak kecuali sedikit, ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya ruh gentayangan kalau nggak ada dalilnya. Sekarang cari dalil ruh gentayangan 7 harian, 40 harian. Oh, kalau nggak tahlilan rumahnya digentayangin. Kata siapa? Tahlilan itu budaya orang Indonesia. Sebelum Islam datang dari perdagangan orang-orang Yaman, ya, dulu tuh ada namanya, ini lupa ya sejarah. Dulu Ana lihat kisahnya tuh, ya. Jadi akhirnya beberapa wali songo itu pakai budaya tahlilan atau adat tahlilan yang awalnya mandi kembang, ya jasadnya cuma disiramin air apa kembang diganti dengan baca Quran. Tapi sayangnya metode kayak gitu tuh akhirnya menjadikan Islam itu ternodai seakan-akan tahlilan itu syariat Islam enggak ada ya. Dan masih banyak ya. Nah, maksudnya metode-metode orang Indonesia yang zaman dahulu mengganti budaya dengan ya ibadah ya. Bukan ibadah sih sebetulnya ya. Itu bukan ibadah ya. Itu bentuk perbuatan dalam Islam yang mereka anggap ibadah. Padahal itu budaya. Jadi nggak ada tuh gentayangan. Kalau nggak dibacain gentayangan, mana ada? Ya. Kemudian ya, ini Pak Jamalnya pada dengar kisahnya ya. Ada seorang di Indonesia itu, ya, mengaku kiai gitu. Terus dia ngomong, oh saya barusan udah Jumatan di Masjid Nabawi, kata dia, di Masjidil Haram. Roh saya ke sana sholat, gitu. Ya. Padahal di Masjidil Haram itu, ya, lebih telat ya, 4 jam. Dia ngomongnya Jumatan di Indonesia. Artinya dia masih jam 12 di Indonesia, di Saudi baru jam 8. Terus dia ngomong udah Jumatan di Saudi. Lihat, akalnya kemana gitu kan. Ngebohongnya tuh nggak pakai akal gitu loh. Ya. Herannya, ada aja yang percaya. Ini orang aneh gitu. Diajak sholat, udah sholat anak bersama ruh-ruh di Masjidil Haram. Beuh, keren. Nggak masuk akal gitu. Ya. Dan itu kan nggak bisa hal kayak gitu. Ya, karena semuanya hanya dari pengetahuan Allah. Gitu kan. Nah, nanti kita akan masuk terhadap bentuk-bentuk siksa kubur di pertemuan selanjutnya. Bismillahi ta'ala. Insya Allah. Ya, nah mungkin sampai sini dahulu pembahasan kita pada pertemuan pagi hari ini. Ya, mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu untuk kita bahas bersama. Tafadhol dari para jamaah sekalian. Ya, nah, alam alam kematian sudah kita lewati ya.
Nah, kemudian alam barzah kita akan masuk ke alam kubur atau alam barzah. Insyaallah cukup ya, Pak jemaah sekalian ya. Nah, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bentuk-bentuk azab kubur atau siksa kubur dan juga penyempitan kubur. Insyaallah ya. Nah, bila sudah cukup, kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini. Insyaallah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembuat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita semua dipermudah urusan kita nanti di alam barzah dan di lapangan kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan insya Allah ya kita semua dibangkitkan di padang mahsyar dengan keadaan dosa-dosa telah diampuni, masalah kita dilipat gandakan dan berkumpul bersama umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah dengan derajat yang tinggi-tinggi. Amin ya rabbal alamin. Ya, Anastafi apa jemaah sekalian, Anda minta maaf bila ada kekeliruan atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jemaah sekalian. Hmm. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, nah, nanti kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma asyhadu an Asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa anta, anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu